Halo guys, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sifat dan hakikat manusia untuk menyelesaikan tugas dari Miss Pranata Ika. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan, meskipun antara manusia dengan hewan memiliki banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Kesamaan secara biologis ini misalnya bentuk, misalnya kera bertulang belakang seperti manusia, melahirkan dan menyusui anak, berjalan tegak menggunakan kedua kakinya, dan pemakan segala, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari dirinya memiliki ciri khas. Kedua, kemampuan bereksistensi diri. Selain memiliki kemampuan menyadari diri, manusia juga memiliki kemampuan bereksistensi diri. Kemampuan bereksistensi diri adalah kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja berkaitan dengan ruang, melainkan juga dengan waktu. Ketiga, pemilikan kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan lain sebagainya. Kata hati bermakna pengertian yang ikut serta atau pengertian yang mengikut perbuatan. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah dibuatnya. Bahkan, mengerti juga akibat bagi manusia sebagai manusia. Pelita hati atau kata hati nurani menunjuk bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberikan penerangan tentang baik buruk perbuatan sebagai manusia. Keempat, moral. Moral merupakan suatu perbuatan yang menyertai kata hati. Dengan kata lain, moral adalah perbuatan itu sendiri. Kadangkala antara moral dan hati masih terdapat jarak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum tentu perbuatannya itu merupakan realisasi dari kata hatinya sendiri. Berarti dalam hal ini diperlukan kemauan untuk menjembatani jarak dan di antara keduanya. Yang dimaksud dengan kemauan dan kemauan yang sesuai dengan kuadrat manusia. Kelima, kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab berarti keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kuadrat manusia dan bahwa hanya karena itu perbuatan itu dilakukan sehingga sanksi apapun yang dituntut oleh kata hati, oleh masyarakat, dan oleh norma-norma diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Keenam, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas, tetapi sesuai dengan tuntutan kuadrat manusia. Dalam pernyataan ini sebenarnya ada dua hal yang saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kuadrat manusia. Meskipun antara rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kuadrat manusia ini bertentangan, tetapi sebenarnya saling berkaitan. Memang
merdeka adalah rasa bebas, tetapi kebebasan tersebut tentu saja tidak bertentangan dengan kodrat manusia. Ketujuh, kebiasaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi diri dari manusia sebagai makhluk sosial. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk menuntut hak tersebut. Kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Hampir semua orang merasakan kebahagiaan. Pengertian kebahagiaan sebenarnya tidak mudah dijabarkan meskipun mudah dirasakan. Terdapat beberapa kata yang bersinonim dengan kebahagiaan. Misalnya senang dan gembira. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa seseorang yang sedang mengalami rasa senang atau gembira dikatakan sedang mengalami kebahagiaan. Sebagian lagi menganggap bahwa rasa senang hanya merupakan aspek dari kebahagiaan. Rasa senang hanya sifatnya lebih permanen daripada perasaan senang yang sifatnya lebih temperatur. Terima kasih.